Dikenal sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Sumatera Utara memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa mengagumkan. Beragam pesona wisatanya, mulai dari alamnya, budaya, sejarah, hingga kuliner khasnya. Horas. Saya Ramadan. Saya akan menceritakan tentang Danau Toba. Sejarah daripada Danau Toba ini terjadi 3 kali letusan gunung super volcano Toba yang terjadi dari 3 letusan. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, terjadi letusan gunung berapi yang begitu dahsyat, yaitu Gunung Toba. Dampak dari letusan Gunung Toba tersebut menjadikan sebuah keajaiban alam yang luar biasa. Sehingga terbentuk secara alami danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Danau tersebut adalah Danau Toba. Kalian gak usah khawatir, kalau kalian mau bertamasya di Danau Toba, kalian bisa main jet ski ataupun naik kapal pariwisata. Atau naik kapal reguler menuju Pulau Samosir. Dengan luas lebih dari 1.145 km persegi dan kedalaman 450 meter, Danau Toba terlihat lebih mirip sebagai lautan daripada danau. Di tengah danau vulkanik terbesar di Indonesia ini, juga terdapat sebuah pulau yang berukuran cukup besar, yaitu Pulau Samosir. Selain panorama danau yang memukau, akan disuguhkan pemandangan yang indah dengan deretan pegunungan dan pepohonan hijau yang menyegarkan mata. Danau Toba berada di 900 meter di atas permukaan laut. Danau Toba menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai dengan udaranya yang sangat sejuk dan suasana yang amat tenang. Di Samosir itu, biar kalian tahu apa aja yang itu ada namanya Desa Tomo. Desa Tomo itu kalau kalian mau tahu, itu ada tarian namanya tarian Sigale-Gale. Sigale-Gale itu adalah patung yang menyerupai anak raja yang dia meninggalnya masih muda sekali. Patung itu, dia arwahnya dulunya itu dipanggil dan dia akan menari sendiri kalau ada pesta yang lebih kurang daripada 7 hari 7 malam untuk acara pesta adat. Sekarang ini, kalian gak usah khawatir. Kalian bisa lihat dan menari bersama patung Sigale-Gale karena sekarang digerakkan oleh orang yang menarik tali dari patung Sigale-Gale tersebut. Kalau kita ke Samosir, jangan hanya ke Tomok. Kita bisa ke Ambarita. Di Ambarita itu kita bisa melihat satu tempat batu persidangan. Yang mana batu persidangan ini dulunya adalah tempat menyidang orang-orang yang berbuat jahat di desa Huta Sialagan. Itu dulu ceritanya, tapi jangan kalian pikir orang Batak itu makan orang. Kalian nggak usah khawatir kalau datang ke Danau Toba. Di sini sudah menggunakan protokol kesehatan. Pandemi yang kita tahu semua di seluruh dunia, ini awalnya di pertengahan Maret. Di Maret itu, ampun kami kalau orang-orang pariwisata. Semua kita di Indonesia ini. Tapi walaupun gitu, banyak yang sudah tidak tahan untuk berjalan-jalan berwisata ke daerah-daerah wisata, apalagi di Danau Toba ini. Gimana? Suruh nggak kalian dengar ceritaku tadi? Kalau kalian mau datang, datanglah. Karena di Danau Toba ini, daerah Danau Toba ini, kerukunan, budaya, dan adat istiadat itu tetap bersatu. Mengunjungi makam Dr. Ingwer Ludwig Nommensen yang berada di Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba. Di sini Sandiaga Uno meminta agar makam Nommensen ini dapat dirawat
karena merupakan destinasi wisata religi. Hari ini puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa berkumpul di tempat yang sangat memiliki sejarah panjang, yaitu Dr. I.L. Nommensen dikebumikan di sini yang mengajarkan nilai cinta kasih. Kami sangat mendukung makam Dr. I.L. Nommensen ini sebagai salah satu objek wisata religi yang menambah nilai-nilai spiritual bagi para wisatawan. Dr. Ingwer Ludwigs Nommensen merupakan pahlawan pendidikan dan kesehatan yang menjadi cikal bakal kemajuan dan pembaruan hidup orang Batak. Ia juga dikenal sebagai tokoh misionaris Kristen yang memberikan perubahan bagi masyarakat Batak Toba di masa dulu. Nommensen ini kalau boleh dibilang ini adalah sebenarnya pahlawan Batak yang sesungguhnya. Dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan, karena pada dasarnya tempat ini karena daerah pegunungan, di daerah ini terpencil dahulu. Orang primitif, tapi Nommensen membawa kami kepada kemajuan. Jasa beliau membawa kemajuan dan mengangkat harkat dan martabat bagi kehidupan orang Batak patut dikenang. Oleh karena itu, harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan makam ini sebagai salah satu objek wisata religi dapat menambah daya tarik wisatawan ke kawasan Danau Toba dan juga meningkatkan kualitas dari kunjungan mereka ke Danau Toba, sehingga akan menciptakan lapangan kerja baru serta mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Toba. Sandiaga Uno juga berharap agar peran dari gereja HKBP ikut menjadi media menyampaikan kesadaran masyarakat terkait pariwisata berupa kebersihan dan CHSE, mendukung program pemerintah yang bisa disampaikan setiap minggu melalui ibadah dan khotbah. Mengingat gereja HKBP banyak tersebar di seluruh kawasan Danau Toba sampai ke pelosok desa. Hal ini sejalan dengan komitmen dari Eporus Robin Butar-Butar akan menginstruksikan pendeta di setiap gereja menyampaikan hal ini. Sandiaga Uno juga akan komitmen dari HKBP Eporus Robin Butar-Butar dalam mendukung pengembangan wisata religi dan ziarah dengan memberdayakan aset-aset HKBP yang tersebar akan menambah lama tinggal dan diverifikasi wisata di kawasan Danau Toba. Kami memiliki rencana aksi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, karena memang dari mimbar itulah kita bisa mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita berharap juga kunjungan sebelum COVID yang 100.000 dari Nusantara dan dari mancanegara bisa bukan hanya kita tingkatkan, tapi juga kualitasnya dan keberlanjutannya juga kita bisa hadirkan.